Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Ari Muda dan Kita Anjarani. di sini kartu share ini teman-teman kita akan membahas tentang artikel gastritis atau MAH yang sering kita derita ya. Yang keduanya adalah artikel tentang autoimun yang mudah-mudahan penting ini karena sekarang kita lagi meningkat lagi nih wabah pandemiknya gitu ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu biar acara kita lancar ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik teman-teman, mudah-mudahan kabar terbaik ya sekarang. Ya, amin. Kita baru berjumpa lagi nih di live kali ini nih. Ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat, baik juga yang masih bekerja, mudah-mudahan Tuhan melindungi Aktivitasnya ya. aktivitasnya di manapun Anda berada ya. Baik, teman-teman sekalian, di hari Senin ini cukup lumayan ekstrim ya. Ya, Udaranya luar biasa. Seminggu kemarin, sebulan kemarin panas, sekarang ada dingin, panas lagi, dingin, panas. Aduh, kalau memang kita nggak punya imun yang kuat, Bu Tita sesuatu udah lumayan terganggu nih. Pagi-pagi suka ada pegel-pegel gitu, mungkin masuk angin atau apapun ya, karena memang cuacanya luar biasa nih. Atau juga perut kembung secara tiba-tiba. Ada ini Bu Evita, Bunda Rauf, terima kasih sudah menyimak kami. Baik, kita mau ini apa nih? Kita mau bahas itu ya tentang apa artikel MAH ya. Nah, teman-teman kita simak ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaatnya. Ada sedikit artikel yang kita kupas dari aplikasi SBS-nya. Jadi yang biasa kita derita supaya teman-teman paham ya. Gimana Bu Tita? Coba. Ya. Kita coba bahas mengenai MAH ya atau gastritis. Gastritis itu berasal dari kata gaster dan itis yang artinya peradangan pada lambung. Ya. Penyebab radang ini sangat beragam dari luar tubuh dan dari tubuh, dari dalam tubuh maksudnya ya. Kasus gastritis menjadi gangguan yang umum dirasakan oleh masyarakat dari semua strata usia. Wah, berarti bisa itu juga ya anak kecil juga bisa kena. Apalagi anak kecil kadang-kadang kalau sudah bermain kan kalau kitanya nggak mengingatkan waktu jam makan ya. Ya, bisa kena ya. Sok lanjut. Sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap kasus anak-anak yang menderita gejala seperti gastritis. Karena anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua yang mengatur makanannya. Gitu loh. Gastritis adalah proses peradangan sehingga terjadi iritasi sampai erosisi atau luka lebih dalam pada dinding permukaan lambung atau mukosa. Proses ini bisa tiba-tiba yang sering kita sebut akut atau menahun ataupun kronis. Disebabkan oleh ada faktor luar nih, ada faktor dalam. Faktor luar diantaranya bakteri Helicobacter pylori, peminum alkohol, kemudian juga minum obat-obatan kimia seperti aspirin atau analgetik atau kortikosteroid, memiliki riwayat mual yang kronis, kondisi penyakit autoimun, atau juga bisa karena perokok aktif. Ya. Oke, Bu Tita, gini saya tambahkan lagi ya, itu secara faktor luar ya. Nah saya pernah punya pengalaman teman. Jadi yang saya pernah tahu dan saya akhirnya konsultasi dengan dokter ahlinya bahwa ada beberapa organ tubuh yang bisa diperintah otak dan tidak bisa diperintah otak. Nah, contoh yang bisa diperintah otak adalah mungkin tangan, kaki ya. Jangan ambil, ambil itu kan diperintah oleh otak. Kaki, angkat, tenang. Itu ada beberapa organ yang tidak bisa diperintah oleh otak. Seperti apa? Detak jantung. Dia secara alamiahnya dia berdetak. Keduanya nafas, ya. Mungkin bisa diperintah otak tapi tidak akan selamanya kan. Ada lagi adalah lambung. Nah, lambung ini kan tugasnya melembutkan makanan lah istilahnya, mengunyah lah istilah memproses makanan yang melembutkan lah gitu. Nah ini setiap waktu teman-teman dia bekerja. Jadi ketika kita 24 jam 8 jam istirahat itu kan sudah tidak makan nih. Nah, paginya tuh dia tetap menggiling. Jadi paginya seyogianya adalah kultur yang kita biasa pakai itu adalah makan pagi supaya si lambung ini tidak aus
karena pergesekan terus tidak ada makanan yang harus diproses oleh dia. Itu secara alamiahnya seperti itu. Sudah dari Allahnya seperti itu, tugasnya seperti itu. Nah, jadi kita kadang-kadang termasuk anak-anak ya dewasa lah. Kadang-kadang polanya sudah bagus tapi membiasakan pola yang salah buat kita. Seperti apa? Bangun pagi harusnya minum air putih. Ini kadang juga jarang dilakukan. Dulu saya begitu. Keduanya yang harusnya diasupan makanan yang memang cocok dengan lambung ini mungkin maaf dikasih kopi yang memang kopinya itu sendiri sudah asam gitu ya. Ini lambung ini kalau terus-terusan di apa istilahnya diproses seperti itu, ini kan menggiling terus nih gitu. Iya, lama-kelamaan ini akan menggesek aus lah gitu. Nah, gesekan itulah yang memerlukan luka lambungnya. Ini kalau lokonya masih tipis mungkin masih belum ada reaksi yang luar biasa buat mualnya. Tapi kalau sudah ini peradangan dan itu sudah boro-boro mau masuk makanan buat kita muntah yang ada gitu kan. Iya. Itu. Nah, yang berikutnya adalah prosesnya itu seperti itu teman-teman. Kalau mah itu ya. Jadi biasakan adalah membiasakan pola makan yang sudah teratur gitu kan. Jangan saya mah biasanya kalau udah pagi-pagi nggak bisa makan karena suka BAB, nggak apa-apa. Yang baik itu seperti itu daripada dikasih minuman yang asam, ternyata efek nantinya 20-30 tahun ke depan itu akan muncul gitu ketika si lambungnya ini berat gitu ya untuk dipakai karena dia mah akut. Nah, kedua dikasih makan itu dia biar digiling terus memang harus di mulut itu harus anggap 21 kali katanya kata teori kan gitu kan supaya lemah begitu masuk di itu tuh si itunya nggak terlalu keras tuh. Tapi kan kita mah susah segala aja dimakan yang keras-keras dimakan, makanya BAB-nya suka nggak lancar ya. Nah, itu pengaruh lambung seperti itu. Jadi teman-teman coba camkan pokoknya bahwa lambung itu tidak kalau sudah waktunya perih makan harus makan. Jangan sampai kadang-kadang nih pekerja kerasnya workaholic itu orang-orang itu nanti aja lah makan siang, ternyata begitu makan siang tidak ada sempat lagi, nanti aja sore ketemu waktu makan malam, dan itu berulang. Nah, itu yang akan menyebabkan tiba-tiba asam lambung kita naik kan. Ketika ini sudah peradangan, nah itu ada asam lambung yang naik buat kita. Itu yang luar biasa dan itu bisa mematikan teman-teman kan, itu silent killer juga. Atau jadi istilahnya ada mentor kita nih, Pak Agus Saifullah, terima kasih. Nanti kita bahas Pak. Artinya si mah ini sebetulnya itu hanya merubah pola makannya saja Bu Ita. Nah, kenapa harus ada obat yang mendahulunya adalah supaya lukanya dulu disembuhkan. Makanya kalau secara tradisional kan ada kunyit gede katanya lah ya, kuning itu Pak, yang kunyit itu diparut terus digodok, itu memang lebih bagus ya. Tapi kita juga punya solusinya. Nah, itu yang mah itu seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati kepada organ yang memang tidak bisa diperintah otak, itu harus kita perhatikan baik-baik lah. Kitanya jangan los, termasuk anak-anak kan kadang-kadang dia susah makan sampai dia main lupa. Sampai kalau suruh makan itu susah dan siangnya juga lupa lagi, akhirnya anak itu sudah punya gejala mah. Itu Bu Ita, coba dilanjut lagi Bu. Tadi ada faktor luar ya, sekarang faktor dalamnya itu stres, bisa mengakibatkan asam lambung naik ya. Adapun gejala dan tanda-tanda gastritis tadi udah sebagian disebutkan Pak Abud ya, saya uraikan lagi. Pertama, mual dan nyeri di ulu hati. Kemudian perut rasa kembung, ada rasa panas di ulu hati, muntah, dan kadang-kadang nyeri kepala. Seringkali mah atau gastritis menjadi kondisi yang biasa diatasi dengan obat anti nyeri atau penghambat asam lambung. Kenapa pabrik asam lambungnya yang jadi sasaran? Bukankah sel parietal sebagai produsen punya tugas yang sangat penting, yaitu memproduksi asam lambung yang salah satu tugasnya adalah membunuh bakteri yang terbawa makanan? Dapat kita bayangkan ya, produsen tentara di stop, sementara bakteri yang masuk lambung tidak berhenti, maka jumlah bakteri yang masuk keluar ke saluran cerna berikutnya menjadi sangat banyak. Beban usus bertambah, kerja usus berlipat yang seharusnya sudah diselesaikan di lambung, menjadi beban usus halus. Maka ada pekerjaan tambahan yang akan merusak sistem di tempat lain. Selain itu, penyerapan mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium terhambat, sehingga gangguan mah bisa menjadi awal gangguan anemia, osteoporosis, dan gangguan lain karena kekurangan magnesium. Jadi bisa kemana-mana ya ternyata. Pasti, ya. Luar biasa tuh. Terus apa yang harus dilakukan? Yang pertama, membatasi obat penghambat asam lambung. Turunkan pelan-pelan ya. Kemudian ubah pola makan, pola hidup dengan mengatur keseimbangan asupan makanan, istirahat, dan aktivitas. Terus yang ketiga, stop menyalahkan asam lambung.
Yang keempat, self anamnesia, mewawancarai diri sendiri menjadi langkah awal untuk memutuskan langkah ke depan. Ya. Kemudian yang kelima, makan makanan organik adalah langkah pertama yang baik, seperti buah-buahan atau sayur-sayuran. Ya. Yang keenam, mengunyah makanan sampai lembut dengan volume bertahap, sedikit demi sedikit. Yang ketujuh, komitmen untuk menjalankan perubahan pola hidup. Yang kedelapan, evaluasi dalam setiap langkah. Jangan tunda besok, sekarang waktunya. Nah, ini sebetulnya di kita juga ada produk-produknya Kang Abud untuk mengatasi gastritis atau mah ini. Nah, kebetulan ada yang menyimak tuh, Pak Agus bertanya tuh. Bagi tipsnya, sehatnya dong harus bagaimana jika bermasalah dengan pencernaan asam lambung, Bu Tita? Ya, tadi kan apa yang harus dilakukan itu kan. Ya. Jadi kita harus batasi obat penghambat asam lambung. Ya. Ubah pola makan, pola hidup. Itu harus teratur gitu teman-teman. Ya, dengan mengatur keseimbangan asupan makanan, istirahat dan aktivitas yang cukup. Ya. Kemudian juga makanan-makanan itu yang terbaik ya dari organik. Soalnya ya, dari buah-buahan atau sayuran. Lambung itu bisa luka juga. Pertama, banyak makan asam, Bu Tita ya, yang terlalu asam, atau banyak makan makanan yang berlemak ternyata sama kayak santan itu atau misalnya pedas-pedasannya gitu ya, itu yang penyebab utama juga lambung. Kan kalau orang udah ngebaso mah wah kesurupan lah ya, cukanya istilahnya, terus pedasnya, nah itu lama-kelamaan ya lambung itu tipis karena tergantung metabolisme si postur organnya. Kalau emang lambungnya kuat, mungkin tebal si dinding itunya, ya mungkin jangka waktu lama lah bisa tergigit. Tapi ada orang yang memang istilahnya tipis lah gitu ya, bagian lambung itu ketika kena asam itu langsung kontan, Bu Tita. Terus Sinergi punya solusi nggak, Bu? Ya, kita ada produk-produk yang bisa memberikan solusi secara alami ya, dalam arti kita ada bahannya itu betul-betul herbal. Nutrisi ya, karena ini nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya, Bu Tita ya. Ya, herbal, halal, terus juga sertifikatnya lengkap untuk mengatasi tadi keluhan gastritis atau mah. Ini ada, kita pakai klorofil, kemudian juga kolostrum, dan juga spirulina ini. Obat mah yang insya Allah luar biasa. Insya Allah bisa mengatasi mah atau gastritis itu seperti ini. Jadi kolostrum juga. Nah, terus jelasin Bu, klorofil sedikit. Manfaat klorofil seperti apa tuh? Klorofil itu kan mengandung ekstrak alfalfa ya. Ya. Bapaknya daun, segala daun gitu loh. Di sini memang untuk balancing, cleansing, dan satu lagi pembersihan darah gitu ya. Ini memang bagus juga karena mengandung zat hijau daun yang bisa melapisi lambung yang luka dengan klorofil. Ya, dan ini rasanya mintnya teman-temannya enak banget nih. Kalau ini berbau nih. Ini untuk memperbaiki lambung juga, ini kolostrum, jadi ini mengandung antibakteri, mungkin ada bakteri yang masuk ke lambung bisa diatasi dengan klorofil. Dan spirulina itu makanannya gitu, jadi untuk membunuh juga memberi asupan makanan untuk nutrisi lambung gitu. Spirulina ini seperti ini, fungsinya seperti itu kira-kira. Jadi itu pertanyaan Pak Agus dijawab nih. Jadi solusinya untuk pencernaan dan asam lambung adalah dengan 3 produk Pak, ada klorofil, ada kolostrum, ada spirulina. Itu yang kita persiapkan produk-produk mul dari sini aja ya. Baik, kalau ada yang bertanya lagi langsung di chatnya aja ya teman-teman sekalian, biar kita kalau kita masih live kita jawab, kalau belum nanti tetap saya jawab ya. Dan bila ada info yang lebih lanjut ada nomor WA di sana punya saya ya, jadi bisa langsung aja dihubungi ke saya. Lanjut Bu. Tadi kita udah bahas ini ya, mah atau gastritis, dan sekarang kita melangkah ke bahasan tentang autoimun. Ya, ini penting teman-teman. Jadi sekarang itu adalah pemahaman tentang COVID ini kan itu rentan kepada orang-orang yang imunnya rendah ya. Satu itu. Kedua, orang yang punya penyakit bawaan. Maksudnya dia sedang mengidap penyakit, karena orang sakit itu berarti imunnya lagi turun. Misalkan gini, kan kadang ada yang salah paham atau gagal fokus ya tentang COVID ini. Seolah-olah dijadikan hal yang wah gitu. Memang COVID-nya ada gitu teman-teman. Dan itu kalau saya baca di artikel dan menyimak orang-orang ahlinya berbicara tentang itu adalah intinya kita harus harus imun kita harus bagus gitu. Karena
begitu kita kena positif itu karena kita berarti sedang ada imun yang turun. Kalau rapid test itu namanya reaktif, berarti itu ada imun yang turun, dan ketika si COVID itu mungkin ada carrier dari orang lain kena ke kita, itu hanya cukup seminggu sebetulnya. 2 minggu ya, 2 minggu untuk pemulihan. 14 hari. 14 hari. Jadi itu hanya dikasih makan yang bergizi, buah-buahan, ada lagi mungkin vitamin autoimun, itu seperti itu, teman-teman. Jadi justru kadang orang-orang ini gitu, karena mungkin banyak yang tidak teredukasi, akhirnya, dan ada beberapa media yang mengheboh-hebohkan, jadi seolah orang pertama stres ya ketika dapat bahwa kita positif, pastilah itu ada down karena banyak yang meninggal hanya gara-gara itu. Kedua mungkin ada hukum sosial nih yang seolah kita belum ngerti kan, langsung diasingkan, ya Allah. Jadi kalau menurut saya itulah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semuanya ya, bahwa berarti itu ada hikmah gitu supaya kita hidup lebih sehat ya Bu Tita ya, dengan cuci tangan, dengan pakai masker dan segala macam. Itu memang sudah begitu mungkin ya, karena terlalu banyak kitanya terlena lalai lah gitu kan. Apapun kadang-kadang kita baru pulang dari kantor, itu saya dulu gitu kan, ada makan langsung comot-comot aja, padahal kalau dari luar kan namanya kita hidup di luar ya, bersinggungan dengan dengan debu atau apalagi yang suka pakai motor kan, itu rentan sekali. Jadi tetap pulang ke rumah itu harus cuci tangan, baju yang itu harus dicuci, terus mandi ya, baru kita bisa melaksanakan aktivitas lain ya Bu Ita. Jangan langsung masuk, apalagi yang punya bayi itu rentan sekali kan. Kadang-kadang nggak jadar kan, istrinya udah kasih mandi dia, begitu datang bapaknya langsung padahal dia masih kotor kan. Nah itu Bu Ita ya. Jadi kita ngebahas autoimun itu adalah betul-betul kita harus lebih paham tentang kenapa sih COVID itu bisa menyerang orang-orang yang memang lagi rentan imunnya ya, karena yang diserang itunya autoimunnya di saluran pernapasan itu, teman-teman. Jadi yang rentan itu tadi ya, yang lagi sedang punya penyakit bawaan. Dia udah memang dari sananya, misalkan ada orang tua yang di atas 50 tahun kan rentan, karena mungkin punya masih ada bawa asma, punya penyakit yang lainnya lah yang berat, mungkin jantung atau diabetes, itu kan lebih rentan kan. Diabetes itu kan autoimun. Pun yang di bawah 5 tahun, anak-anak di bawah itu kan masih rentan juga. Ketika dia imunnya lemah, makanya suka kena juga DPD atau apapun, malaria itu karena imunnya memang lagi turun, baru itu virus itu masuk. Masalah juga dengan ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya teman-teman. Artikel ini ya. Ya baik. Apa itu autoimun? Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan atau imunitas tubuh seseorang mengalami kehilapan sehingga menyerang jaringan sehat dan menimbulkan keluhan kronis. Karena lelah ya. Kronis itu artinya berulang dan berlangsung lama ya. Kondisi awal seringkali seolah-olah terlewat karena tidak spesifik, seperti keluhan kesehatan yang tak kunjung sembuh meski sudah diobati, mudah sekali lelah yang ekstrim, sering lupa atau disebut brain fog, membutuhkan waktu lebih lama ketika melakukan pekerjaan sederhana. Seringkali merasa demam dan kedinginan, disertai nyeri pada persendian. Bisa juga mengalami ruam di kulit tanpa penyebab yang jelas dan rambut rontok. Keluhan-keluhan di atas tidak menjadikan perhatian jika kita belum aware terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang seolah-olah biasa saja. Gangguan autoimun merupakan gangguan yang sangat spesifik karena respons setiap orang berbeda dan tidak ada yang sama. Tubuh kita merespon semua hal yang ada di sekitar kita, baik yang kita lihat, dengar, sentuh, dan makan serta minum. Maka reaksi yang muncul akan berbeda-beda. Inflamasi atau peradangan, demam, alergi akan muncul sebagai tanda proses adaptasi tubuh terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Perubahan pola makan sangat mempengaruhi respon tubuh, terutama yang berbahan sintetis, dari pewarna, penyedap rasa, pemanis buatan, pengawet, dan pangan dengan pestisida dan gangguan yang mengalami proses GMO, Genetic Modified Organism, atau rekayasa genetik. Hal ini dapat menyebabkan stres dalam tubuh yang akan mengubah sistem tubuh menjadi tidak seimbang, sehingga muncul gejala dan tanda yang melibatkan organ tubuh kita. Gitu ya. Jika respon yang muncul memanifestasikan peradangan di organ tubuh maksud saya, maka akan nampak tanda-tanda spesifik yang akan diagnosa oleh dokter yang menolong kita untuk mengetahui sedang terjadi gangguan apa, seperti contoh di bawah ini ya. Jadi macam-macam autoimun itu Kang Abud. Ya, betul. Misal
Kalau yang pertama itu ada istilahnya fibromyalgia, yaitu peradangan kronis di otot. Ada lagi yang kedua multiple sclerosis, yaitu menyerang saraf. Kemudian yang ketiga Graves' disease, yaitu gangguan pada tiroid. Yang keempat GERD, terjadi di lambung. Kemudian anemia hemolitik, terjadi gangguan darah. Kemudian juga ada rheumatoid arthritis, gangguan sendi. Yang ke-7 psoriasis, namanya susah ya. Itu bisa juga istilahnya vitiligo, itu gangguan di kulit ya, yang putih-putih itu di kulit. Kemudian lupus, peradangan kronis di seluruh tubuh, dan lain-lain. Sampai saat ini tercatat 157 diagnosa jenis penyakit autoimun, dan semakin hari penderitanya semakin bertambah. Perubahan gaya hidup menjadi hal yang sangat memprihatinkan, karena ketika mereka disiplin makan makanan yang sehat, mereka merasakan perubahan kualitas hidup. Mengkonsumsi makanan alami bukan yang pabrikan, diolah sendiri dengan takaran sesuai kebutuhan, dan memilih makanan yang bebas gluten. Apa itu gluten? Gluten adalah jenis protein yang ada dalam sumber bahan makanan terigu yang disinyalir menjadi pemicu peradangan di usus, sehingga menimbulkan leaky gut atau perembesan atau kebocoran usus. Ketika kita peka terhadap tanda inflamasi akut, panas, merah, bengkak, hangat, dan terjadi gangguan fungsi, segeralah diatasi dengan makanan seperti buah dan sayur yang mengandung antiinflamasi alami. Jadi gitu Kang. Autoimun itu macam-macam ya, bisa karena jadi kelainan otot, kelainan kulit, ada di atas ya. Kemudian juga bisa kena lambung, itu bisa autoimun. Teman-teman saya yang dapat itu pasien. Jadi ya kalau ketika dia sudah kena imunnya itu kan, ya kan berarti semua penyakit bisa masuk kan, misalnya kan, karena dia gerbangnya sudah bermasalah kan, gerbang antibodinya gitu kan. Terus apa yang dirasakan itu temannya ketika dia kena kalau terjadi gitu? Dia kalau lagi pas kena itu ya, lagi drop itu blackout, banyak pingsan. Terus dia tidak ingat apa yang barusan dilakukan. Kayak Alzheimer juga, ketika sudah blackout bangun tuh dia ada apa ya, gitu. Dan itu bisa sewaktu-waktu, kan takutnya lagi mengendarai kendaraannya atau lagi berkendara atau lagi bersepeda atau apapun, itu sangat berisiko lah buat itulah. Karena autoimun itu kan penyeimbang juga gitu. Kalau itunya terganggu ya sudah, kalau orang udah blank ya udah nggak ingat apa-apa. Dan tadi memang penyebab utamanya itu yaitu yang 5P itu yang saya bilang selalu bahas ya, hindari 5P. Ternyata kita punya komunitas dan saya juga masih belum bisa nih, mau belajar teman-teman. Sama. Yang 5P ini kan memang tersebar di mana-mana. Jadi ya istilahnya kalau idealnya kita mah harus nanam gurah sendiri mungkin ya, atau menanam tanaman sendiri dan diolah sendiri yang anorganik ya, artinya yang memang betul-betul tidak ada pestisida dan segala macam. Kan sekarang susah teman-teman. Artinya kita harus pandai-pandai memilih deh gitu kan, karena kalau nggak dikurangi sudah yang namanya junk food itu atau makanan siap saji itu ya disajikan dengan gurih supaya orang ketagihan, menarik dengan dengan rasa yang luar biasa, dan itu kita nggak tahu perasaannya seperti apa kan. Rata-rata kan banyaknya dengan essence ya. Termasuk kopi, hati-hati teman-teman ya yang pecinta kopi. Kenapa tiba-tiba kopi itu dilarang oleh dokter? Karena tiba-tiba kopi itu menyebabkan penyakit gula. Ternyata apa, di kopi yang biasa sasetan itu kan pabrik dalam jangka udah produksi dalam jumlah besar. Kalau dia mengelola kopinya nggak akan mungkin kan, jadi mungkin kayak ada esen lah yang menyerupai kopi. Satu itu kan udah jadi bahaya. Kedua gulanya itu pengawet. Gula tuh bukan kan yang bagus itu buat tubuh, ada gula aren ya, gula yang alami lah, gula yang bukan fermentasi atau bukan yang dibuat esen. Nah, kenapa itu suka Bapak kopi aja, padahal kopinya sendiri, kalau kopi asli nih, kopi yang memang di kebun yang para petani itu suka budidayakan, itu adalah kopinya mengandung antioksidan, justru menyerap racun Bu Tita. Makanya tanaman kopi itu kalau di tanamannya dekat situ ada duren jatuh aja di situ, begitu panen bau duren. Terus ada lagi misalkan kayak di Pegunungan Manglayang misalkan ada yang bikin kopi lah di situ, terus ada pinggirnya tuh pohon-pohon pinus, itu kan dia kayak bau terpentin. Nah itu makanya orang-orang kopi itu udah hafal, karena justru tubuh kita tuh butuh oleh kopi, tapi kopi yang mana nih yang harus dikonsumsi tubuh supaya jadi antioksidan. Kopi, teh itu kalau yang memang tehnya asli itu
bagus juga buat tubuh sebetulnya. Tapi kenapa tiba-tiba ketika orang yang punya autoimun atau diabetes malah dilarang minum kopi? Iya, karena kopinya udah bukan kopi murni ya. Itulah teman-temannya, ini mas sekedar sharing, itu saya alami. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyikapi ya dengan memang dengan maraknya sekarang kuliner yang semakin merebak lah. Dan banyak kenakalan orang ketika mengkonsumsi memproduksi makanan-makanan cemilan gitu ya, atau makanan-makanan yang siap saji ini teman-teman. Cuman kita yang jangan terkecoh mentang-mentang enak atau murah, akhirnya kita jadi ketagihan gitu, padahal itu tanpa sengaja di dalamnya udah banyak zat-zat yang tadi, pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan, dan apalagi minum-minuman sekarang kan yang ya itulah. Yang kasihan tuh biarilah, kita mah udah tua mungkin ya. Tapi anak-anak kita nih, generasi mudanya yang harus dikasih tahu karena itu minuman kafe atau apapun jajanan minuman kaleng ya. Udah hati-hatilah, udah banyak yang nggak sehat. Iya. Terus lagian autoimun itu nggak ada obatnya kan? Ya. Dia kapanpun bisa kambuh lagi gitu kan. Makanya sebut penyakit akut itu kan. Dia bisa balik lagi gitu. Berulang gitu. Makanya ada sebut lupus itu kan. Ya. Dan memang ternyata kadang-kadang kan kenapa kok ini misalnya katakannya batuk-batuk kan sembuh-sembuh, ternyata kan itu jadi autoimun itu karena udah nempel gitu, udah nggak bisa disembuhkan, paling juga dikurangin gitu batuk-batuknya gitu kan, seperti itu karena udah nggak bisa dia sembuhkan aja gitu seumur hidup. Dan saya kasih tips juga nih teman-teman, ini yang sering terlupakan ya, maksudnya gini, ada pola minum obat biasanya suka kita nggak tahu atau nggak paham, kadang-kadang nggak disebutkan. Kalau kita di medis atau di apotek, cauna cuman Pak ini 3 kali 2, kita nggak paham itu teh apa. Oh ya 3 kali minum 2. Nah ini saya kasih tips ya teman-teman yang saya tahu. Jadi kita 1 hari itu 24 jam Bu Tita. Jadi ketika ada anjuran obat 3 kali 1, artinya 3 kali minum 1 tablet. Itu 24 jam dibagi 3 teman-teman. Jamnya berarti ya? Ya, berapa jam artinya nyebutnya? 8 ya? Nah, jadi dalam satu putaran siklus kita minum obat itu per 8 jam, Bu Tita. Itu banyak yang nggak paham. Artinya kita mah seperti makan obat aja pagi, siang, sore, padahal jam ya dikhawatirkan kalau ada obat-obat kerasnya yang harusnya memang ada jedanya 8 jam, ini 5 jam udah diminum lagi. Makanya kenapa Dok saya suka bergetar dan jantung saya dan segala macam atau gelisah. Nah, ya itu karena pola ini belum habis nih, masa reaksi obatnya sudah timpa lagi. Itu. Iya. Tapi kalau herbal lain lagi, semakin banyak atau agak sedikit disebut oleh overdosis pun nggak masalah. Iya, karena tidak ada efek samping. Nah itu, teman-teman. Makanya kenapa saya mencoba merasakan produksi energi itu, ya itulah. Kalaupun kita dosisnya dinaikkan itu tidak ada efek samping yang berarti gitu kan. Iya. Istilahnya. Tapi kalau obat, hati-hati teman-teman. Karena kalau lagi mengkonsumsi obat itu aturan dokternya harus ditanya. Kan taunya 3 kali 1, pagi, siang, sore, padahal bukan. 24 jam itu dibagi jamnya 3 atau 2 kali. Kalau 2 kali berarti per 12 jam itu makan obat. Itu obat keras sekali teman-teman ya. Jadi jangan dianggap enteng gitu. Nah, 1 kali 1 apalagi gitu kan. Sehari 1. Nah, kita tinggal pilih mau siang, sore atau malam. Atau 2 kali 1 itu berarti per 12 jam. 3 kali 1 itu per 8 jam. Jarang kalau 4 kali 1 ya. Nah, itu teman-teman ya yang mudah-mudahan bisa jadi info yang manfaat lah gitu. Terus Bu Ita ada solusi nggak nih? Ya ini baik, ada solusi untuk membantu mengatasi autoimun ya, produk-produk kita dari kita ya. Pertama adalah klorofil. Tetap nih ada sapu jagat nih. Klorofil, kemudian juga spirulina. Spirulina ya, ini tadi udah singgung juga spirulina. Ada tambahan ini kalmak. Kalsium magnesium, ini untuk kesehatan tulang kali ya. Dan ini satu lagi ditambah noni plus. Nah ini untuk relaksasi saraf, mungkin karena yang penyakit autoimun itu kadang-kadang kan sarafnya mungkin ini ya bukan terganggu tegang gitu kan. Jadi ada relaksasinya direlaks gitu loh. Ditenangkan. Jadi kayak ngantuk. Ditenangkan gitu ya. Supaya istirahatnya gitu loh. Jadi itu relaksasi saraf. Jadi ada 4 produknya, noni plus, kolostrum, spirulina dan kalmak. Kalmak ya. Kalmak. Insya Allah ya dengan ikhtiar seperti ini Bapak Ibu yang punya autoimun bisa diatasi. Insya Allah bisa sembuh gitu. Dan teman-teman info saja kalau teman-teman ada mau order
Harga rating kisaran 1 sampai sejuta atau retail. Kita bisa retail ya. Jadi jangan ngelihat paketnya mahal dan segala macam. Enggak, teman-teman. Kita sesuaikan budget Anda berapa? Karena ini produknya sudah multi manfaat. Sudah bisa ibaratnya gini, aduh kalau asmanya harus yang pakai ini enggak. Semua obat-obat sinergi herbal sinergi yang pernah saya rasakan adalah multi manfaat. Masa ada obat pembuluh darah bisa buat muka, bisa buat luka. Berarti kan itu sudah ya. Sudah luar biasa lah, sudah multi manfaat kalau saya bilang kan. Iya. Ada lagi Bu Tita? Nah, kali untuk bahasan yang kali ini udah selesai Kang Abut. Bagian waktu juga udah. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menyimak acara kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 30 menit ke depan kita membahas 2 topik yang cukup mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, karena mah dan autoimun itu sering kali terjadi, tapi kadang yang menderita itu tidak paham, termasuk anggota keluarga. Jadi taunya hanya dari seorang tenaga medis aja taunya, padahal kita harus banyak cari referensi ya. Kalau untuk sekarang udah banyak kan, kita tinggal googling aja udah keluar gitu, tinggal sesuaikan dengan aturan-aturan pakainya gitu. Baik, tapi sebetulnya ya Bapak Ibu tuh kalau udah register itu bisa dilihat itu di SBIS-nya ya, situ ada di artikel. Bagi rekan-rekan atau ibu bapak sekalian atau teman-teman saya yang sudah memiliki SBIS-nya, aplikasi yang dimiliki oleh Sinergi yang saya pernah sosialisasikan, Bapak Ibu tinggal klik di berandanya itu, di paling bawah ada namanya artikel, teman-teman. Atau ibu bapak sekalian tinggal diklik aja, kita bisa banyak tuh artikel-artikel tentang penyakit ya Bu Ita ya, dan solusinya. Untuk nambah-nambah informasi kesehatan itu kan ya. Tentang kesehatannya. Gratis lah. Tinggal register aja, download, install aplikasinya di Play Store atau yang iPhone juga sama. Udah dimiliki, ya sudah simpan suatu saat. Teman-teman sekalian pasti butuh itu kan, buat keluarga, buat sendiri, buat teman-teman sekalian. Jadi itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak acara kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ya Bu Tita ya, hanya kita seorang manusia biasa. Saya harapkan teman-teman bisa mendoakan kita juga supaya kita memberikan informasi yang lebih menarik. Saya juga mendoakan teman-teman di sana supaya sehat, tetap semangat ya. Baik, sebagai penghujung acara kita tutup saja Bu Tita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Go Freedom. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.